Haruskah Aku Pasrah? Story by Fujika. Part 32, Patah Hati. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Happy reading. Sinar matahari yang menyusup di sela tirai menerpa wajah Hendra. Ia mengerjap sebelum membuka sempurna kelopak matanya. Ia menyorot sekitar dan mengetahui keberadaannya. Ketika pandangannya mengarah ke sofa, ia mengerutkan keningnya sebab ia mendapati Diki tertidur di sana. Ia hendak bangun, namun ia merasa pusing. Sekelebat ia mengingat sebagian yang ia alami semalam. Ia mencoba mengingat keseluruhan, akan tetapi tidak bisa. Bagi potongan puzzle yang hilang, meski terus berusaha, namun tak kunjung menemukannya. "Kau sudah bangun?" tanya Diki yang terbangun saat Hendra meringis sakit kepala. "Aku merasa pusing," keluhnya memijat-mijat pangkal hidungnya. "Tunggu di sini. Semalam aku sudah berpesan ke Bisari untuk membuatkanmu bubur jika sudah tiba. Mungkin buburnya sudah siap," jelas Diki. Dan benar saja, ketika ia tiba di dapur, bubur untuk Hendra sudah tergeletak di atas meja makan. Saat Diki kembali ke kamar Hendra, ia menyaksikan sahabatnya itu duduk terdiam, seolah memikirkan sesuatu. "Apa kamu mengingat sesuatu?" tanyanya meletakkan mangkuk bubur di atas nakas. Tak ada tanggapan dari Hendra selain helaan nafas berat. Ia lalu meraih mangkuk buburnya dan menyuapnya sedikit demi sedikit. "Di mana kamu menemukanku?" tanyanya tanpa menatap Diki. "Di kamar hotel," jawab Diki singkat. Hendra memegang kuat sendok yang ia pegang seakan hendak mematahkannya mendengar jawaban singkat Diki. "Kurang ajar kamu Laluna," geram Hendra dalam hati. "Ini, minumlah agar kamu lebih baik." Diki menyodorkan obat untuk Hendra minum. Karena fokus pada Laluna, membuat Diki lupa memberitahukan tentang nomor yang menelpon berkali-kali ke ponsel Hendra semalam. "Kamu istirahat saja, aku ke kantor dulu," ucap Diki lalu keluar dari kamar Hendra. Di tempat terpisah, "Assalamualaikum." Suara Sio membuat Rika dan Mama Sumi menoleh ke arah pintu, lalu menjawab salam dari Sio. Sio melirik Naina yang masih tertidur. Dasar gadis pem. Rika dan Mama Sumi menghentikan kalimat yang akan dilontarkan oleh Sio bersamaan dengan meletakkan jari telunjuk di depan mulut mereka. Sio mengerutkan keningnya, lalu berjalan mendekati keduanya. "Apa terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui?" tanyanya setengah berbisik. "Tidak ada apa-apa," jawab Mama Sumi. "Kamu mau kemana?" tanya Sio ke Rika. "Aku harus ke toko sekarang. Kasihan Amirah sendiri di sana," sahut Rika yang tengah memasang sepatunya. "Amirah?" ulang Sio karena baru kali ini ia mendengar nama itu. "Amirah sepupu Rika, dia juga kerja di toko kue Mama," jelas Mama Sumi, membuat mulut Sio membulat sambil manggut-manggut. "Kalau begitu biar aku antar," tawar Sio lalu mencium punggung tangan Mama Sumi. "Tapi aku sudah memesan ojek online, batalkan saja," titah Sio kemudian berlalu meninggalkan Rika di ruang perawatan tersebut. Rika yang ditinggal buru-buru mencium punggung tangan Mama Sumi dan segera menyusul Sio. Sambil berjalan cepat, Rika membuka aplikasi pemesanan ojek via ponsel bermaksud untuk membatalkan orderannya. Karena fokus dengan ponselnya, ia tidak memperhatikan jalan. Alhasil, ia terpelanting ke lantai setelah menabrak perangkar yang tiba-tiba muncul dari arah samping. Perawat yang mendorong berangkar tersebut terkejut dan segera menolong Rika. Seorang dokter yang berada tak jauh dari mereka juga ikut membantu Rika berdiri. "Kamu?" seru Adam begitu melihat Rika dari jarak dekat. Rika menoleh namun tidak berkata apapun. Adam menuntun Rika untuk duduk di salah satu kursi panjang yang ada di sana. "Sus, tolong ambilkan kotak P3K," tintahnya ke perawat yang mendorong berangkar tadi. "Ini pertemuan kita yang kedua. Nama kamu siapa?" tanya Adam sambil memeriksa luka Rika. "Aku Rika, dokter." "Adam." "Panggil aku Kak Adam. Aku lihat kamu masih terlalu muda. Usia kamu pasti belum 20-an. Sementara itu, Sio telah sampai di parkiran sekitar 10 menit lalu. Ia berdiri di samping mobilnya dan mengarahkan pandangannya ke pintu utama rumah sakit. Namun, ia belum melihat batang hidung Rika di sana. "Kemana perginya gadis itu? Kenapa begitu lama?" gumamnya, kemudian beranjak meninggalkan kendaraannya. Ia pun kembali menuju lift dengan maksud menjemput Rika.
Begitu keluar dari lift, tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat Rika yang sedang diobati oleh seorang dokter yang berperawakan tinggi dan masih muda. Ia mengernyit dan kedua tangannya mengepal menyaksikan mereka saling melempar senyuman. Dengan langkah cepat dan tatapan yang tajam, ia mendekati keduanya. Dan ia semakin mengeratkan kepalan tangannya ketika ia mengetahui jika dokter yang bersama Rika saat ini adalah pria yang mendekap Rika tempo hari lalu sewaktu berbelanja di IQ Mart. "Kamu apakan pacarku?" Emosi, Sio mendorong Adam yang sedang berjongkok untuk membalut lutut Rika yang terluka, sehingga Adam terjatuh ke belakang. Untung saja Adam sigap dan langsung menahan bobot tubuhnya dengan kedua tangannya. "Kak Sio, apa yang kakak lakukan?" tanya Rika dan hendak meraih Adam untuk membantunya berdiri, namun tangan Rika langsung ditarik oleh Sio. "Jangan coba-coba dekati pacarku," ancam Sio ke Adam yang telah berdiri sambil membenarkan sendalnya. "Ayo," serunya ke Rika seraya menariknya pelan. "Maaf," ucap Rika setengah berteriak ke Adam. Ketika mencapai lobi, si tukang ojek online kini berada di depan mereka. Rupanya, Rika belum sempat membatalkan pesanan ojeknya. "Kamu mau kemana?" Karena kesal dengan tingkah Sio, Rika lebih memilih naik ojek. "Lebih baik aku naik ojek saja, Kak," ucap Rika yang bersiap mengenakan helm. "Tidak bisa, turun sekarang juga," titah Sio. "Jalan, Pak," seru Rika tanpa memperdulikan ucapan Sio. Belum sempat ojek itu beranjak, dengan gerakan cepat Sio menggendong Rika bak memikul karung beras. "Helm saya, Pak," teriak si tukang ojek online dan mendapat isyarat dari Sio agar menunggunya. Meski meronta dan meminta Sio untuk menurunkannya, Rika tak kunjung diturunkan oleh Sio. Hingga tiba di parkiran, barulah Sio menurunkan Rika dan membukakan pintu mobil agar Rika segera duduk di dalamnya. "Ini helm Bapak, dan ini ongkosnya." Setelah menyerahkan keduanya, Sio berbalik dan tak berniat untuk mendengar ucapan terima kasih si tukang ojek. "Aku tidak suka kakak seperti ini," protes Rika yang menghadap keluar jendela. "Yang bagian mana yang kamu tidak suka?" tanya Sio tanpa merasa bersalah. "Semua yang kakak lakukan hari ini, terutama terhadap Dr. Adam," sahut Rika yang seakan enggan menatap Sio. "Oh, jadi namanya Adam. Apa kamu menyukainya?" Sangat jelas jika Sio marah saat ini. Terbukti dengan tulang ruas jarinya yang memutih karena mencengkeram kuat kemudi mobilnya. "Aku menyukainya atau tidak, apa urusannya dengan kakak?" ketus Rika yang kini menatap Sio. Sontak Sio menghentikan laju kendaraannya. "Tentu saja aku punya urusan dengan itu." Rika yang sejak tadi menatapnya belum mengalihkan tatapannya, sehingga tatapan keduanya saling mengunci. "Karena aku menyukaimu," ucap Sio pelan. Rika menelan salivanya mendengar ucapan Sio, dan tentu saja ia bahagia, karena pada kenyataannya ia pun menyukai Sio. Perlahan Sio memajukan wajahnya, namun Rika buru-buru memutus kuncian matanya. Ia kembali menoleh ke jendela dan tersenyum. Sio yang memperhatikan reaksi Rika juga tersenyum lalu melanjutkan perjalanan mereka. 2 hari kemudian, karena suntuk berada di rumah sakit selama 2 hari karena demam, Naina meminta izin kepada mamahnya untuk berjalan-jalan sejenak. Ia duduk di tepi pantai sambil menatap matahari yang hendak kembali ke peraduannya. Sesekali ia tersenyum tipis tatkala ingatannya kembali di saat Hendra berlutut di hadapannya seraya menyodorkan sebuah cincin. Namun, senyum itu menghilang kala ia teringat akan Hendra yang membatalkan janjinya demi bersama dengan wanita lain di malam itu. Ia melirik jari manisnya yang tersemat dengan cincin. Perlahan ia mengeluarkan cincin itu, lalu berdiri dan melemparkannya ke laut. Tak jauh dari posisi Naina, Hendra mengernyit ketika tak sengaja ia melihat Naina di tepi pantai. Ia baru saja bertemu dengan klien di salah satu resto yang ada di sana. Tadinya ia bermaksud menghubungi Naina untuk bertemu, namun siapa sangka ketika ia hendak masuk ke mobilnya, maniknya menangkap sosok Naina di sana. Dengan langkah pasti, ia berjalan mendekati Naina. Seperti yang pernah aku katakan, pantai yang dihiasi sunset memang yang paling indah.
Naina menoleh dan tampaklah Hendra yang sedang menatap laut lepas di hadapannya. "Pak Hendra?" lirih Naina. "Kenapa?" Naina bingung dengan pertanyaan yang baru saja Hendra ucapkan. "Kenapa kamu tidak datang ke tempat janji kita untuk bertemu?" desak Hendra melengkapi pertanyaannya seraya menatap Naina. Naina menghela nafas, lalu membuang tatapannya. "Aku lupa." Tentu saja Naina berbohong. "Lupa? Semudah itu?" cacar Hendra yang mencengkram kuat kedua lengan Naina, membuat Naina merasakan sakit. Dan di saat yang sama, Hendra melihat jari manis Naina tanpa cincin yang pernah ia sematkan. "Pantas saja, cincin yang aku berikan pun tak ada artinya bagimu. Padahal, aku akan mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya padamu di hari itu. Tapi, ternyata kamu tidak menganggapku sama sekali, sama seperti cincin itu." Hendra telah melepaskan cengkeramannya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, menghadap ke laut yang kini tak ada lagi sunset di sana. "Apa kamu tahu? Aku juga tidak datang, tapi aku kecewa karena kamu pun tidak datang." Hendra kemudian berbalik dan berjalan menjauh dari Naina tanpa menoleh sekalipun. "Aku tahu, Pak. Aku tahu Bapak tidak datang." Ingin sekali Naina mengucapkannya dengan lantang, namun begitu berat untuk bibirnya ucapkan. Ia terduduk di atas pasir dengan ditemani air mata. Mungkin karena hari kerja, sehingga suasana di pantai itu tidak terlalu ramai. "Aku datang, Pak. Aku datang," lirihnya sambil terisak, menatap kepergian Hendra. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.